Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, untuk perkuliahan malam ini barangkali kemarin kita ini ya review artikel, ada yang saya minta di Google Scholar, kemudian ada juga link yang saya apa namanya, yang saya kirimkan terkait barangkali kalau link yang saya kirimkan lebih cenderung ke matematika ya di etnomatematika, tapi kalau untuk yang mencari sendiri kemarin bebas. Ada yang matematika, ada yang enggak. Jadi memang kemarin itu yang bebas barangkali bisa berbahasa Indonesia. Kemudian yang link saya kirimkan kemarin yang pakai bukan bahasa Indonesia. Oke, baik. Barangkali kemarin saya persilahkan jika menggunakan di translate dan sebagainya dipersilahkan begitu ya. Kemudian barangkali mau dipresentasikan. Ini saya buka share screen-nya. Tidak usah khawatir salah karena di sini nanti kita lihat bersama sebenarnya untuk kita belajar bareng aja nggak ini ya. Kalau untuk apa namanya di tugas akhirnya barangkali besok yang paling banyak untuk ininya. Kalau untuk yang di perkuliahan begini lebih banyak untuk kita upgrade ke ilmunya untuk kita belajar bareng-bareng begitu. Dipersilahkan barangkali. Itu dikirim ke ini, Bu, ke grup ya, Bu? Di share screen di sini saja bisa Di ditayangkan. support Dalam untuk itu. bentuk PowerPoint bisa, dalam bentuk Microsoft Word bisa, dipersilahkan mau bentuknya seperti apa boleh. Kemudian barangkali mau menampilkan hasil pekerjaannya. Boleh saya coba ya Bunikan. Ya, silahkan. Tapi belum belum sepenuhnya karena roaming ya sama bahasanya. Gak apa-apa. Oke. Izin share screen ya Bu. Ya, Sampun terlihat ya. ya, sudah. Em, ini hasil review saya gitu. Oke, Karena ini hal baru buat saya jadi semampu saya gitu ya Bu untuk eh formatnya dalam review. ya. Kemarin juga sempat sempat melihat gitu, tanya-tanya juga dengan teman-teman juga Ah, bagaimana apa konsepnya seperti apa, urut-urutannya seperti mhm, apa gitu. Saya akan mencoba mhm, nanti mohon masukannya. Kemarin tuh review artikel yang saya pilih yang dari Buniken mhm. itu tentang Designing Learning Trajectory of Set Rock, The Indonesian Shadow, Puppet Oke. and Mahabharata Stories begitu. Nah, ini dari jurnal Infinity Journal of Mathematics Education, volume 10 nomor 2 halamannya di 331 sampai 348, terbit di bulan September tahun 2021. Penulisnya Irma Risdianti dan Ruli Karitas Indra Brahmana. Itu dari eh, sebentar, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia gitu ya. Yang pertama, saya bacakan saja ini ya Bu. Ini kan Ya. terkait dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah merancang Hypothetical Learning Trajectory atau biasa disingkat dengan HLT pada materi himpunan menggunakan pendekatan PNR melalui wayang dan kisah Mahabharata. Em, HLT ini nantinya akan diuji cobakan kepada siswa dalam penelitian lanjutan hingga menjadi lokal instruksional teori. Tapi di dalam artikel itu belum dicantumkan untuk jenjang atau pada
tingkat apa gitu, pendidikan tingkat apa itu belum secara spesifik dikatakan gitu. Baru apa penelitian-penelitian dan juga metode-metode yang digunakan seperti itu. Dari sini siswa dapat belajar tentang himpunan dengan mengelompokkan tokoh wayang dalam kisah Mahabharata berdasarkan karakter-karakternya. Nah, hasil penelitian ini adalah HLT materi himpunan melalui konteks wayang dan kisah Mahabharata yang memuat tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, serta dugaan pada setiap aktivitasnya. Nah, yang berkaitan dengan konsep himpunan yaitu beberapa karakter dalam cerita mahasiswa dapat dilihat Mahabharata dapat dilihat berdasarkan alur cerita dan visualisasinya yang dapat digunakan sebagai titik awal dalam memahami dan menemukan kembali konsep himpunan. Harapannya ketika anak melihat langsung, mereka melihat secara kontekstual eh, materi-materi yang diberikan itu dapat tertanam dalam diri anak seperti itu. Selain itu, selain penanaman kognitif terkait dengan konsep himpunan itu, dari wayang dan Mahabharata ini diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Bagaimana terkait dengan karakter-karakter dari tokoh wayang dan juga filosofi-filosofi hidup yang dipakai pada saat anak didik melihat wayang dan Mahabharata tersebut. Seperti itu. Lalu untuk latar belakangnya, Indonesia memiliki banyak budaya yang dapat dijadikan titik awal dalam pembelajaran matematika. Namun memang masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional sesuai dengan teori yang mereka dapat seperti itu, tanpa mengembangkan teori-teori itu dengan melihat kondisi peserta didik. Nah, harapannya dengan mengaitkan budaya ini dan aktivitas sehari-hari siswa, anak didik dapat, karena mereka mengalami secara langsung seperti itu, anak didik dapat mengerti gitu maksud dari setiap eh, hal yang disampaikan melalui pembelajaran ini. Dengan sistem pengajaran seperti ini juga membuat matematika adalah pembelajaran yang tadinya membuat matematika itu pelajaran yang susah pahami gitu oleh peserta didik. Harapannya ketika mereka melihat langsung ini dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik terkait dengan konsep himpunan. Seperti itu. Di sisi lain, wayang dan kisah Mahabharata juga memiliki karakteristik yang dapat dijadikan konteks dalam pembelajaran himpunan. Terus untuk subjek penelitian seperti yang sudah disampaikan tadi, makalahnya berisi tentang desain pengembangan hypothetical learning trajectory. Namun untuk subjek penelitiannya memang belum dituliskan secara detail pada makalah dan juga yang jelas target untuk penelitiannya itu adalah siswa di Yogyakarta. Itu untuk metode penelitiannya menggunakan desain based research gitu. Penelitian desain ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan anak dalam hal ini pembelajaran matematika terutama tentang konsep himpunan menggunakan pendekatan RME dengan media wayang Mahabharata. Terus untuk pembahasannya singkat yang saya dapat dari artikel ini adalah menjelaskan tentang bagaimana guru dapat memanfaatkan media wayang untuk membangun pemahaman konsep himpunan secara bertahap pada peserta didik, mulai dari pengelompokan karakter wayang berdasarkan sifat keluarga hingga mereka juga dapat mengelompokkan peran-peran yang ada dalam cerita. Dan strategi ini beriringan dengan prinsip RMI yang menempatkan konteks sebagai alur menuju pemahaman yang formal. Seperti itu. Terus kesimpulannya, HLT tadi untuk pembelajaran konsep himpunan yang berbasis pada pendekatan RME dengan memanfaatkan wayang dan cerita Mahabharata sebagai konteks budaya lokal yang dekat dengan kehidupan siswa di Yogyakarta. Terus integrasi tentang wayang Mahabharata dalam pembelajaran matematika melalui alur belajar ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami konsep
abstrak seperti himpunan, tetapi juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan yang tercermin dalam tokoh-tokoh wayang yang mereka lihat. Terus untuk kekuatannya yang pertama sangat menginspirasi gitu. Karena eh, apa pembelajaran yang dilakukan melalui dari saya pribadi ketika saya membaca ini menginspirasi sekali ketika eh, saya juga sebagai seorang guru apalagi guru TK bagaimana saya juga harus dapat memodifikasi teknik teknik pembelajaran yang nantinya bisa saya lakukan untuk anak-anak, terutama untuk math, begitu ya. Bagaimana anak-anak benar-benar mengalami langsung gitu. Dari penelitian ini saya juga mendapatkan insight bahwa ketika anak mengalami langsung dengan pembelajaran bermakna itu, apa yang mereka pelajari itu akan tertanam dalam diri anak seperti itu. Terus strategi yang digunakan juga pas menggunakan konsep nyata sehingga eh, ini bisa membangun konsep berpikir anak sehingga lebih terarah. Terus dari penelitian ini juga bukan hanya aspek kognitif saja yang dikembangkan, namun juga penanaman nilai-nilai karakter dalam diri anak didik juga digali di situ. Jadi harapannya pembelajarannya berjalan dengan beriringan gitu antara kognitif dan juga eh, pendidikan karakter untuk anak-anak seperti itu, Bu. Kalau untuk kelemahan penelitian saya tidak menemukan. Begitu Bu Niken, mohon maaf se apa ya baru seperti ini gitu. Mohon masukannya. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi kalau kekuatan sama kelemahan barangkali kalau kita mau melakukan penelitian yang lebih lanjut, ada hal yang bisa kita apa? Sebenarnya mungkin bukan kelemahan tapi apa ya, kekurangan yang bisa kita isi begitu. Sebenarnya kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Mbak Irma sama Prof. Ruli ini untuk yang di wayang ini sebenarnya bukan nilai matematika ekstrinsik yang di wayangnya ya, bukan. Jadi ini apa namanya? Nilai matematikanya itu yang dibuat untuk digunakan. Jadi sebagai semacam media begitu, digunakan media dalam pembelajaran begitu. Jadi memang eh, tapi memang beberapa hal yang dimasukkan, kalau ini kan bahasan di etnomatematika, jadi sebenarnya bukan nilai etnomatematikanya yang etnomatematika dalam arti nilai ekstrinsik, eksplisit yang ada di wayang, tapi ini implisit, sesuatu hal yang sebenarnya nggak tampak, tapi dijadikan media dalam pembelajaran matematika. Kalau misalnya yang tampak sebenarnya apa ya namanya di wayang itu matematisnya yang seperti apa. Nah, itu barangkali bisa digali lagi. Kebetulan ini digunakan sebagai barangkali sebuah sesuatu yang kontekstual karena kebetulan kalau himpunan itu kan kumpulan dari beberapa hal begitu ya, kumpulan-kumpulan dan tidak hanya untuk ini. Barangkali ada yang kemarin menemukan segala sesuatu kalau yang terkait himpunan itu, kalau ada kumpulan kan himpunan, teori himpunan klasik. Nah, yang klasik ya, bukan teori himpunan yang fazi. Kalau di teori himpunan klasik ya namanya himpunan itu kan sesuatu yang mempunyai definisi yang jelas sehingga segala sesuatu yang berupa kelompok-kelompok itu bisa dijadikan konteks dalam pembelajaran. Jadi ada sesuatu yang berkelompok, misalnya ada kelompok-kelompok alat musik atau alat musik daerah atau kelompok apa, segala sesuatu yang bisa dikelompok-kelompokkan dengan definisi yang jelas, maka itu bisa digunakan sebagai konteks dalam pembelajaran kehimpunan begitu. Itu kalau di matematika begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Budian tadi sudah membahas salah satu artikel dari yang kemarin apa namanya disajikan. Barangkali dari ibu-ibu yang lain ada yang membahas yang lain. Jadi nanti kalau yang disebut kelemahan itu kadang bisa jadi sesuatu hal yang bisa kita masuki. Misal tadi kok tertarik dengan wayang. Oh, di wayang tadi apa yang belum dibahas yang bisa kita bahas, yang akan kita
masuki untuk di penelitian kita begitu. Jadi memang kan sesuatu hal yang baru-barunya di mana. Nah, itu perlu kita cari. Karena sesuatu hal itu kalau sudah pernah dan nggak baru, nggak kelihatan barunya di mana, malah nggak akan laku di situ itu. Jadi barangkali bisa jadi yang dibahas sama, tapi posisi yang mau kita tulis itu ada di mana. Nah, itu kalau kalau mau ke artikel kemarin kan kita pas di awal itu loh, pas di awal itu kita mau membawa ke membuat artikel atau mau membuat ke modul ajar. Ada yang tertarik, Bu, saya mau ke artikel aja. Boleh. Bu, saya mau bikin model aja, modul ajar boleh. Bu, saya mau bikin dua-duanya. Boleh juga. Nah, kemarin memang awalnya dengan mereview-review kayak gini kita bisa mencari inspirasi untuk membuat misalnya modul ajarnya pakai apa ya konteks yang bisa saya bawa ke dalam pembelajaran di kelas saya atau ini ada ide hal yang lain kalau tadi yang di tulisannya Mbak Irma sama Prof. Huli tadi adalah tentang wayang ya wayang kemudian ke himpunan. Tadi kan dicari HLT-nya ya, seperti apa berpikir siswanya, kemudian dicoba kalau di kelas apakah memang sesuai dan seterusnya. Sehingga membuat itunya, rancangannya itu seperti apa, di kelas seperti apa, itu tadi disajikan di artikel tersebut. Nah, kalau mau membuat modul ajar berarti kan rancangannya itu sebenarnya tadi itu bisa tinggal dipindah ke modul ajar. Jadi modul ajarnya itu kalau nyari HLT-nya tadi tentu Mbak Irma yang nggak ketulis di situ tapi sebenarnya sudah dibuat itu tentu ada modul ajarnya karena kalau mau melihat HLT-nya nggak mungkin nggak ada modul ajar atau mungkin LKPD-nya nggak mungkin. Itu mau ngecek ke siswanya seperti apa sebenarnya ada. Cuma memang di artikelnya kan tidak secara eksplisit ditulis Ya, begitu. nggak menyinggung ke situ ya Bu, secara general Betul, disampaikan. betul. Tapi mesti kalau mau diujikan ke kelas kan mesti ada yang nggak mungkin Mm-mm, ini mm-mm. kan. Jadi sebenarnya ada cuma nggak ditulis secara eksplisit di situ. Nah, bisa jadi kita melakukan hal yang sama. Oh, tadi tulisan yang himpunan tadi kalau saya tuangkan seperti apa? Misalnya bikin lagi, tapi ada sesuatu hal yang lebih yang kita lakukan barangkali kalau tadi di situ belum ada apa gitu ada sesuatu hal baru yang kita berikan di sana nah itu kan ada kebaruannya posisinya ada di mana maka tadi kalau Budian kan bingung kelemahannya apa nah, jadi Mm-mm. bukan bukan kelemahan dalam arti mencari kelemahannya tapi ada gap sesuatu hal yang kosong mana yang bisa kita isi begitu. Kemarin juga sempat bingungnya di situ karena tidak ada seperti apa ya bukti-bukti ya seperti itu tadi ya kayak Hmm. modul dan sebagainya. Tapi di situ ada penjelasannya bahwa ini efektif ketika digunakan seperti itu. Apalagi dengan latar budaya latar belakang budaya Jogja seperti itu. Dari situ kan jadi tanda tanya kenapa bisa disampaikan seperti ini sedangkan tidak ada pendukung-pendukung lainnya seperti itu kan ada Ya. di dalam artikel itu. Ya, kalau di artikel memang nggak ada Budian. Ya, tapi itu Baik-baik. di apa namanya di yang dilakukan Mbak Irma itu tentu ada tentang itunya, cuma tidak ditulis di situ karena di struktur artikelnya kan enggak. Tapi memang untuk mendapatkan hasil tadi kan pasti ada modul ajarnya. Sehingga barangkali nih kalau ibu-ibu misalnya terinspirasi di situ mau membuat, yang seperti itu bisa. Itu salah satu contohnya. Jadi salah satu contohnya. Iya, Mama lagi ngajar bentar ya, Dek. Iya. Jadi salah satu contohnya begitu. Kalau itu kan membuat rancangan kemungkinan siswanya berpikir siswanya dibuat modul ajar dan diujikan ke kelas. Nah, nanti bisa untuk yang membuat modul ajarnya atau sampai ke situ atau membuat artikel bisa jadi nggak belum sampai ke kelas kan ini Bu kita itu kan cuma berapa pertemuan masa kita sudah sampai di kelas dan sebagainya nah kalau membuat artikel tidak harus sampai ke sana bahkan untuk menggali nilai matematikanya itu juga bisa menjadi sebuah artikel kualitatif begitu jadi tidak mesti dicari HLT-nya tadi kan eh, nggak mesti dicari ini apa learning trajektorinya yang sudah di kelas. Jadi hanya HLT. Kalau HLT itu kan hipotetikalnya. Jadi hipotesis kita tentang rancangan berpikir siswanya seperti apa begitu.
Atau misalnya jika kita sampai ke siswa, mungkin diujikan ke 3 siswa hanya untuk sebagai uji keterbacaan. Itu sudah bisa menjadi sebuah artikel yang bisa kita submit begitu. Tapi kalau mau bentuknya kualitatif, mengungkap nilai budayanya yang bisa dibawa ke dalam pembelajaran, itu pun bisa begitu. Nah, barangkali itu bisa menjadi inspirasi kita satu tadi untuk mau seperti apa ya, ada ide apa ya, begitu. Nah, ini tadi baru satu ya. Nah, nanti yang lain nanti akan muncul-muncul lagi. Kemarin ya semester kemarin itu ada yang menemukan bagus banget, tapi nggak tahu itu akhirnya kemarin ditindaklanjuti nggak gitu. Kebetulan kayaknya bukan ke saya atau ke saya nggak tahu pembimbingnya sudah dibagi belum. Menarik, saya tertarik. Mungkin kalau ada yang lihat rekaman sebelumnya di semester kemarin tuh, ada judul begini yang di mau diteliti tuh. Ternyata tidak semua ketupat itu berbentuk belah ketupat. Menarik banget kan? Karena kan kalau iya kan, ternyata bentuk-bentuk ketupat lebaran itu tidak semuanya berbentuk belah ketupat kan. Biasanya kalau di pembelajaran di SD, contoh belah ketupat mesti dicontohkan apa? Ketupat. Tapi ternyata tidak semua ketupat itu bentuknya kan belah ketupat ya, bentuknya kan macam-macam. Nah, itu kan menjadi sebuah fenomena atau judul menarik yang bisa ditindaklanjuti untuk ke sebuah tesis, mengungkap nilai matematikanya, apa kemudian dibawa ke pembelajaran di kelasnya seperti apa, itu kan bisa bisa menjadi hal yang menarik, itu menjadi judul artikel juga bagus, mau ke kalau ke judul tesisnya barangkali enggak kayak gitu itu perlu diubah begitu. Itu itu contohnya. Nah, barangkali nanti ibu-ibu di sini ada habis melihat tayangan dari teman yang lain begitu terus ada ide, berarti besok saya misalnya, wah tesisnya mau ke apa? Tidak harus matematika yang tadi contoh, contoh aja sih. Begitu. Begitu ibu-ibu. Oke, tadi satu. Bu Niken, Oke, sekalian silakan bertanya ibu. Bu Niken, Hmm, yang tadi HLT ketika hanya sebatas HLT-nya tidak diujikan seperti itu. Berarti nanti hasilnya dari ya, pengamatan itu hanya sebatas hipotesis dari kita. ya, kita kan ada kalau namanya HLT itu kan hipotetikal, berarti kan Mm-mm, semacam kalau kita membuat penelitian tuh hipotesisnya aja. mm-mm, Hipotesisnya. Kita ujikannya belum sampai ke eksperimen, dieksperimenkan kan ada sebenarnya kalau di desain riset itu kan ada pre-eksperimental dan sebagainya, kemudian ada urutan-urutannya itu. Nah, untuk sampai ke kelasnya itu kan ada yang ujinya itu baru diujikan barangkali tidak di kelas sesungguhnya. Nah, kan di sana belum sampai untuk mendapatkan LIT-nya. Begitu. Itu kan tapi sudah ada, oh ini kemungkinan siswanya kemana ya? Kemungkinan rancangan berpikirnya seperti apa ya? Itu sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah artikel, cuma memang nanti tidak disebut baru hipotesis. Enggak. Ada beberapa barangkali artikel yang apa ya kemarin itu, sebentar, artikelnya siapa yang mau tak contohin? Jadi Itu itu harus dengan belum, teori-teori pendukung nggak, Bu? iya. Jadi tapi nanti tidak disebut sebagai baru HLT-nya enggak. Jadi tetap sebuah eh, penuh, tapi nanti metodologinya barangkali ininya disebut kualitatif aja. Jadi kualitatif untuk mengungkap itu kayak matematikanya atau mungkin nilai apanya, kemudian rancangan ke siswanya kemungkinan seperti apa sesuai kurikulum di pendidikan matematika misalnya. Itu kan belum sampai ke kelas. Oh. Kemarin barangkali ada nggak ya? Ntar saya. Oh, jangan deh, jangan deh. Oh, ini ya, bentar ya, bentar ya. Oke, sebentar.
Hmm. Oke, bentar. Gimana nih? Oke, ini misalnya, ini kan mau bahas tentang ini ya, apa namanya, etnomatematika di kalender Jawa untuk pembelajaran di SD misalnya. Nah, ini yang saya tuliskan di sini adalah secara kualitatif, jadi tidak sampai di kelas. Kalau ini nanti kalau diperhatikan ini tidak sampai di kelas, tapi mengungkap matematikanya aja. Jadi mengambil datanya seperti apa, kemudian dijelaskan analisis datanya seperti apa. Nah, ini karakteristiknya seperti apa, kemudian etnomatematikanya ini wawancara dengan tetua adatnya seperti apa. Nah, kemudian, nah ini kan ternyata ada nilai matematika terkait modulo. Nah, tapi ini bukan ke SD ya, yang ininya bukan ke SD. Nah, di bawahnya kalau ke pembelajaran di SD-nya itu seperti apa begitu. Kalau ini kan memang matematika murni barangkali ya. Ini matematika murni, tapi kalau di SD seperti apa? Oh, ternyata ini nanti bisa digunakan untuk ke KPK, FPB, tapi memang yang saya berikan di sini ini belum ke SD, cuma hanya bisa untuk digunakan ke pembelajaran di SD begitu. Tapi memang terlalu tinggi kalau untuk ke SD ya ini ya. Nah ini contohnya, kemudian yang lain, em, misalnya. Ini kemarin yang mahasiswa S1 itu menulis, ini skripsinya ditulis dalam bentuk. Nah, ini tadi yang saya bilang kehimpunan. Yang saya bilang tadi tentang gamelan tadi ya, gamelan tadi bisa kehimpunan. Contohnya, nah ini. Oh, ini bentar. Nggak kelihatan kalau ini harus di-download ya. Kalau nggak di-download gambarnya ternyata nggak full ini. Tapi ini ada gambar, kalau di download ada, ini tadi memang nggak saya download, ada gambar-gambar gamelannya, kemudian ini ada representasinya, tapi memang yang di sini ini tidak ke ini, tidak ke kelas, tapi hanya ini. Nah, ini tadi yang barangkali aktivitas pembelajarannya dalam ini misalnya pola bilangan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau ini kan belum di kelas. Jadi kalau yang apa? Ini pakai teorinya Brunner yang ada enaktif, ikonik dan simbolik begitu. Begitu. Itu contoh yang eh, tidak sampai di kelas tapi diungkap matematikanya. Tapi ini kebetulan yang saya contohkan adalah matematika. Jadi memang kemarin saya berikan matematika tapi tidak menutup kemungkinan nanti budaya yang terkait STEM. STEM itu kan bisa dengan yang lain, tidak hanya matematika, mau ke teknologi, mau ke kimia, fisika, biologi, itu masih masuk sih. Ke teknologi itu masih masuk. Begitu. Bahkan kalau yang budaya, kalau di mata kuliah kita kan pedagogi berbasis budaya, ini nanti di pertemuan awal kan kita bahas ya dulu, tidak mesti ke situ, bisa posisi budaya dalam pembelajaran kan ada belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar dengan budaya dan seterusnya. Barangkali nanti
Nggak apa-apa sambil jalan barangkali ini apa ya masih agak rooming. Nggak apa-apa nanti pelan-pelan kita kita semakin ada yang dibahas lagi nanti akan muncul lagi. Oke baik. Ada lagi yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke silakan Bu Eva. Eh, tapi yang saya presentasikan ini tugas yang pertama. Karena ke budaya. Karena Ibu Oke tadi berbicara budaya, ya. oke silakan Bu Eva. Suaranya belum keluar, Ibu Eva. Masih di mute Bu Eva. Oke, baik. Tadi saya tidak perhatikan. Minta maaf, teman-teman. Ini tugas kita yang pertama. eh, karena kita cari bebas filenya. Yang tugas yang tadi saya ambil dari artikel yang eh, yang tugas yang kedua dari Ibu Niken sama seperti Ibu Ibu Dian tadi. Yang ini mungkin saya akan bagikan. eh, yu- saya ambil artikelnya ini, histori artikelnya dari Papua Tengah, Jayapura ya, Jayapura. Cuman dia berbasis budaya. Ini namanya Martinus TKJ, Balai Arkeologi Papua. Ini dia punya alamat. Saya lanjut lagi. Judulnya adalah Arsitektur Rumah Adat Laki-laki Jame Owa Suku Mee. Ini arsitektur rumah adat ini suku suku Mee ini dia untuk khusus rumah adat laki-laki maksudnya. Ini adalah nama khusus untuk laki-laki eh, rumah di Papua Tengah ini ya, di Sukume ini dia berpisah walaupun berkeluarga dia berpisah dengan eh, istrinya. Laki-laki rumahnya beda, perempuan rumahnya beda. Jadi ini rumah adat ini yang laki-laki namanya Jame Owa. Saya akan lanjut lagi. Saya terangkan karena mungkin teman-teman belum mengerti ini. Baik, pendahuluannya adalah tulisan ini mengulas tentang arsitektur rumah adat Me yang mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari negara ke generasi. Metodologi penelitian menggunakan metodologi survei dan wawancara untuk memahami bentuk, fungsi, dan material rumah tradisional suku Me. Menggunakan pendekatan etnoarkeologi untuk merekonstruksi nilai budaya dari masa lampau, fokus pada perkembangan arsitektur rumah pada zaman Neolitik dan pengaruh lingkungan seperti Danau Tigi. Definisi umum, ini dia pustakanya ya, Wenjaraningrat 1985, mendefinisikan rumah tradisional sebagai bangunan tempat tinggal yang mencerminkan budaya dan cara hidup suatu masyarakat. Ia menekankan bahwa rumah tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat tersebut. Definisi umum, Wiryono menjelaskan bahwa rumah tradisional tidak hanya sekedar bangunan fisik tetapi juga merupakan
ruang yang melambangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan budaya. Rumah tradisional dalam pandangan ini harus dapat mencerminkan identitas dan nilai-nilai dijunjung oleh masyarakat Alamsyah, menekankan pentingnya rumah tradisional sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Menurutnya, rumah tradisional menunjukkan kekayaan budaya dan sejarah suatu etnis yang menjaga melalui arsitektur, penggunaan bahan bangunan lokal yang khas. Definisi khusus, rumah adat Sukume mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini berarti bahwa setiap elemen desain dan arsitektur rumah memiliki makna budaya yang mendalam, mencerminkan cara hidup dan tradisi masyarakat Mee. Arsitektur rumah terdiri dari berbagai ruangan dengan fungsi yang spesifik, seperti ruang tidur, ruang tamu, dan dapur. Rumah terdiri dari 3 susun Kidouda, Mee, Umida, Ema, ini bahasa bahasa daerah ya Bu. Dan berbentuk segi 4 menunjukkan sistem organisasi dan kebudayaan masyarakat suku Mee. Ini dia bentuk rumah adatnya. Seperti ini. Seperti kalau kita bilang ini kayak kayak gubuk saja ya, tapi mereka punya rumah adat seperti ini. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini dia Sukumenya. Sukume, Papua Tengah. Ya, mereka seperti ini. Terkadang saya kalau mereka lewat di jalan saya takut. Terus terang saja. Saya saya takut dengan model-model yang melihat seperti ini. Tapi mereka biasa saja jalannya di jalan raya seperti itu. Tidak pakai baju. Terus mereka pakai hanya kemaluannya saja yang dikasih tunjuk. Saya jujur saja, mau saya bikin konten dia, tapi suami selalu marah. Jangan kau buat konten orang lain, katanya. Oke, baik. Saya akan lanjut lagi. Nah, di sini modul ajar. Modul belajar arsitektur rumah adat suku Mei. Saya jadikan dia jadi modul ajar, kelas sekolah dasar, tema budaya, dan arsitektur tradisional. Durasinya 2-3 jam. Ini bisa dibagi lagi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu rumah adat Mei, menyebutkan ciri-ciri dan fungsi rumah adat, memahami pentingnya melestarikan rumah adat. Pendahuluan rumah adat suku Mei merupakan cerminan budaya kearifan lokal. Dalam modul ini, kita akan belajar tentang rumah tradisional suku Mei, kemudian yang melekat padanya, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Apa itu rumah adat suku Mei? Definisi. Rumah adat suku Mei yang disebut Jawa, Jame, Owa adalah bentuk tinggal tradisional yang menjadi simbol dari budaya masyarakat Mei di sekitar Danau Tigi. Makna rumah selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah dan menyelesaikan masalah dalam komunitas. Modul ajar, ciri-ciri rumah adat suku Mei. 1. Bahan bangunan dibangun dengan kayu, bambu, dan bahan lokal lainnya. Dinding terbuat dari papan kayu, dan atap biasanya dibuat dari bahan alam. 1. Desain. Rumah biasanya memiliki struktur panggung untuk melindungi dari binatang, buas, dan air. Memiliki ruang yang terbuka dan lapang untuk berbagai kegiatan sosial. Ya. 1. Fungsi sosial. Rumah adat digunakan untuk pertemuan adat, tempat upacara, dan diskusi keluarga. Aktivitas masyarakat berlangsung di dalamnya seperti pelatihan bagi pemuda. Ciri-ciri rumah adat suku Mei, tadi ada double kah? Coba. Kayaknya saya belum ada double. Oke, baik. Aktivitas interaktif.
modul ajar untuk aktivitas interaktif, diskusi kelas, tanyakan kepada siswa apa yang menjadi ciri khas rumah adat suku Me dan bagaimana fungsi sosialnya. Diskusikan pengalaman siswa tentang rumah adat atau rumah tradisional di daerah mereka. Yang kedua, gambar dan warna. Gambar dan warnai. Ajak siswa untuk menggambar rumah adat suku Me menggunakan warna cerah. Sediakan kertas dan alat gambar. Minta mereka untuk menambahkan elemen budaya yang mereka ketahui. Tiga, presentasi kelompok bagi siswa ke dalam kelompok dan minta mereka untuk melakukan presentasi tentang rumah adat suku Me. Setiap kelompok dapat menyampaikan informasi tentang fungsi, ciri-ciri, dan nilai budaya rumah adat tersebut. Replika miniatur. Ajak siswa untuk membuat miniatur dari rumah adat suku Me menggunakan bahan daur ulang seperti kardus, kertas, dan alat lainnya. Mintalah mereka menjelaskan proses dan bahan yang mereka gunakan. Ini daftar pustakanya. Sudah selesai, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva. Ini Sama-sama, tadi Bu. dari artikel, kemudian Bu Eva terjemahkan ke dalam bentuk modul ajar. Begitu rancangan modul ajarnya ya Bu Eva ya? Iya, karena Ibu kemarin berpesan, hari pertama saya catat dijadikan untuk bisa modul ajar. Jadi saya ingat itu. Jadi saya buat. Cuman yang pertama ini, saya ada buat yang pertama juga, saya hanya review saja. Yang kedua ada 2 artikel saya buat, saya hanya review saja, Bu. Matematik juga yang saya kaji. Kaji ini tentang literasi matematika siswa. Kajian dari perspektif konteks etnomatematika di Sulawesi Utara. Indonesia memberikan wawasan berharga tentang keterampilan literasi matematik siswa. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Iya, memang Iya. rancangan akhirnya besok salah satunya adalah boleh memilih modul ajar atau apa namanya membuat artikel begitu ya. Tapi sebenarnya yang sekarang belum sampai ke situ Bu Eva. Ini Bu Eva udah duluan bikin rancangan modul ajar, tapi nggak apa-apa. Maksudnya tadi Bu Eva membahas tentang arsitektur rumah adat laki-laki Jame Owa suku Mi gitu Iya. ya. Itu dari artikel yang di jurnal mana tadi? Ada Barangkali. ini juga Martinus. Oh, Ada oke. yang saya Oke, cari nama jurnal jurnalnya. tentang budaya. Iya. Oke, itu nama jurnalnya atau nama orangnya itu? Ini nama orangnya, jurnalnya ada di atas. Nama jurnalnya ini, Arsitektur Rumah Adat Oke, itu Laki-laki. judulnya, itu judul Iya, artikelnya. ya judul artikelnya. Jadi saya ambil tentang kebudayaan. Jadi yang saya dapat ini, yang Oke, saya cari di Papua saja dulu, oke, supaya lebih mengerti. Ya, baik, Bu Eva. Jadi barangkali ada sesuatu yang sering kita kebalik-kebalik salah kaprah, ada namanya judul artikel, ada nama jurnal, begitu. Jadi kalau judul artikel ini barangkali arsitektur rumah adat laki-laki Jame ini judul artikelnya. Nah, rumahnya, iya. nama jurnalnya ini yang saya belum menemukan. Jadi itu bukan nama jurnal, itu judul artikel, Bu. Jadi Oh iya, kayak, judul iya, iya, jadi kayak kita mau mengibaratkan gelas berisi air. Artikel itu airnya, jurnal itu gelasnya, begitu. Jadi artikelnya itu masuk ke dalam jurnal. Nah, jurnal itu rumahnya. Nanti di jurnal itu akan ada beberapa artikel, begitu. Bisa terbitan ke-1, kedua, ketiga, keempat. Setiap terbitan ada beberapa artikel. Nah, seringkali memang ada yang sudah terlanjur salah kaprah mau bilangnya adalah bikin jurnal, bukan, bikin artikel untuk disubmit di jurnal. Nah, barangkali begitu. Nah, nanti bisa kita cari, maksudnya
bentuk aslinya seperti apa. Nanti akan kita lihat ini judulnya di artikelnya siapa. Kalau yang Martinus TGG ini sepertinya nama orang penulisnya. Ya, penulisnya. Ya, kemudian afiliasi penulisnya adalah beliau adalah pegawai di Balai Arkeologi Papua. Iya. Oke, baik. Tapi nama jurnalnya masih menjadi misteri, ini perlu dicari. Oke, baik, Bu Eva, terima kasih. Itu tadi hasil review sekaligus ditambahi rancangan untuk modul ajar yang akan Bu Eva susun kalau berdasarkan artikel ini. Oke, terima kasih Bu Eva. Sebenarnya saya ada juga yang kemarin di Papua, artikel yang publish di jurnal di Papua, tapi bukan budaya Papua. Kemarin sempat ada ini, barangkali pernah saya tunjukkan ini ya, di jurnalnya, bentar, saya exit dulu. Di jurnal Honai. Nah, ini kan jurnal dari Universitas Papua. Ini kebetulan editor in chief-nya ini Prof. Tanu. Ada artikel saya yang masuk di sini bersama mahasiswa maksud saya. Ada tidak hanya satu. Ini mahasiswa S2 yang masuk sini. Ini ada yang tahun berapa ini? Ini kayaknya. Eh, saya lupa yang mana nih tahun berapa. Oh, bukan 2, 3 tepatnya. Bentar, ada 3. Nah, ini salah satunya ini. Oh, malah download ya. Nah, ini tadi yang ini juga tentang gamelan barangkali, tapi ini kan bukan budaya di Papua, tapi jurnalnya yang di Papua ya, dari Universitas Papua. Ini juga bagian dari tesis dari Bu Eva Pungki. Nah, ini di musik gamelan. Nah, ini kemarin alat musik gamelan ini seperti apa? Nah, ini kalau mau dicoba dalam apa namanya pembelajaran di SD begitu seperti apa? Karena kalau di SD di daerah barangkali kalau ini di Jawa ya nggak ditaruh yang di Papua Bu Eva mungkin ini contoh aja ini. Nah ini misalnya elemen di kurikulum Merdeka seperti apa. Nah ini kan kalau tadi yang di himpunan tadi juga bisa selain himpunan pun banyak ya ini banyak nilai matematika yang bisa digunakan dalam mungkin kalau dari sisi geometrisnya ada lingkaran dan sebagainya ada ini kan menyerupai ke persegi dan seterusnya. Ini ada banyak yang bisa dibawa ke, kalau ke geometris memang banyak ya. Nah, barangkali ini contohnya. Ini si karetnya, stringnya, dan seterusnya. Ini mau ke keliling dan sebagainya. Ini contoh yang kemarin barangkali dari daerah Papua. Tuh, enggak hanya itu, ada juga arsitektur yang tadi barangkali sama bahas arsitektur, ada juga yang dimasuk di sana arsitektur Keraton Jogja ada. Kemudian yang terakhir kemarin yang Mbak siapa ini? Itu ini yang kalender juga, ada yang kalender juga yang kemarin terakhir itu. Bentar. Mbak siapa jadi lupa saya. Hmm, 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 hmm. Nah, ini dengan Mbak Alfi. Nah, ini artikelnya dengan Mbak Alfi. Nah, ini.
Nah, ini kalau ini dari Primbon Jawa ya. Primbon Jawa, Komarol Samsi ada makna, kemudian apa Betal Jemur, ada juga dari dokumentasi dan seterusnya. Nah, ini yang penanggalan. Nah, kalau pembelajaran di SD ini kemarin yang saya ini kan recognizing number itu tahu, oh ini angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Kalau ini kemarin yang dengan angka. Selain dengan angka bisa untuk penjumlahan, tapi memang terbatas ya. Kalau di kalender kan cuma sampai 31 ya. Nah, itu misalnya 7 tambah 5 dan seterusnya itu bisa. Nah, kalau untuk yang tingkat lebih lanjut, barangkali ini bisa yang dengan modulo dan sebagainya. Kemudian perkalian bilangan juga bisa. Ini barangkali kelipatan. Nah, kelipatannya 7, 7, 14, 21, 28, 35. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian perkalian 5, 10, apa kelipatan 5, 10, 15. Tapi tidak sampai 35 ya. Ini kalau yang 35 barangkali ke 35 hari ya, tapi tidak ke di tanggalan. Jadi kalau misalnya 35 harinya itu kalau Kamis Pahing akan kembali ke Kamis Pahing. Nah, itu bisa ke bulan berikutnya begitu. 35 harinya itu di bulan berikutnya. Kemudian ada KPK FPB seperti apa. Nah, ini contohnya ada pembelajarannya seperti apa yang bisa diilustrasikan untuk belajar. Kemudian bisa juga mau dibuat permainan. Ini pakai teka-teki silang. Ini contohnya. Nah, ini kalau ini tadi barangkali kalau yang di Budian tadi kan sampai ke diujikan kelas. Kalau ini enggak, ini cuma rancangan saja. Jadi kalau ini kualitatif, rancangan pembelajarannya seperti apa? Ini tidak sampai yang di kelas ini mendatar seperti apa, ke bawah seperti apa. Nah, itu contohnya. Ini kalau ke SMP bisa ini barisan bilangan atau ke ini. Nah, ini ke himpunan juga bisa untuk himpunan hari, himpunan pasaran, begitu. Nah, ini kalau ini bukan di SD ya, kalau kalau tentang diagram panah, relasi dan fungsi. Nah, itu. Itu contohnya cuma memang yang saya sajikan tadi memang di jurnalnya Papua kebetulan ini ya dengan Prof. Tanu kadang ini jadi ada 3 artikel saya masuk ke sana. Itu mungkin tadi yang di jurnal Faridika yang Sinta 3 tadi yang Mbak Dewi yang bimbingan skripsi saya S1 itu kemarin saya di email kalau ada yang berminat barangkali biasanya kalau ke jurnal Sinta 3 itu kan 1 jutaan. Kemarin saya di email kalau mau nyoba ke sana, kalau kualitasnya bagus, biasanya kan kalau accepted bayar 1 juta berapa? Saya ditawari untuk gratis. Kalau ada yang pengen nyoba bikin, nah kan lumayan. Maksudnya eh biasanya kalau jurnalnya apa artikelnya bagus, kemudian accepted bayar kan? Nah ini gratis. Kalau ada yang Bu, saya mau nyoba Bu, bikin Bu. Ayo gitu. Kalau saya nama kedua sama correspondingnya nanti kalau accepted gratis itu. Ada emailnya udah di ini. Bentar. Emailnya. Nah ini. Bentar. Ini balon. Kereta api. Ya, Kucing. tapi memang sebentar. Harapannya sih ke ini ya, ke HOTS atau STEM. Ini ke culture based education juga bisa. Jadi berbasis budaya bisa masuk. Nah, ini kebetulan Sinta 3, tapi memang kalau untuk syarat lulus di kita kan Sinta 2 ya. Nah, memang kurang, tapi lumayan nih kalau misalnya bisa publish ini kan lumayan. Sinta 3 gratis kan dapat gratisan lumayan begitu. Sebentar deh. Begitu.
Kalau ada yang mau nyoba bikin, bisa itu. Yang penting gratis, Bu. Iya, gratis memang. Ya, Iya, Yang soalnya penting hobinya nyari gratis. gratis. Iya, benar. Oke, barangkali mungkin belum semua presentasi untuk malam ini, Bu tapi Niken, oke. Bu Niken, Iya, Bu Eva. mungkin saya ambil jurnal eh bukan artikel yang saya buat jadi modul ajar ini Rumah Suku Mei ini dia artikel kah atau dia berbahasa Indonesia sih. Cuman di sana dibuat ada artikel. Maksudnya saya juga bingung cara mencari artikel. Makanya saya tanya teman-teman, artikel yang tugas kita yang mau dicari itu benar. suaranya kok hilang Bu Eva. Jadi aku awalnya bingung mau cari artikel, mau direview itu yang model bagaimana. Jadi berbasis budaya. Jadi saya carilah tentang rumah adat. Tetapi saya tidak tahu artikel itu harus pakai bahasa Inggris atau yang saya dapat itu bahasa Indonesia. Cuman kayak model artikel begitu, Bu. Bentar, bentar, bentar. Sudah mengantuk. Jangan-jangan artikel yang saya jelaskan tadi itu adalah artikel yang salah kah? Atau yang bagaimana, teman-teman? Sudah berusaha Bu Eva. Nggak apa-apa Bu Eva. Masalahnya tadi Ibu ini kan mau cari artikel itu katanya tidak ada. Jadi kebetulan saya ambil artikel tentang budaya ini, eh, saya ambil yang bentuk bahasa Indonesia karena kemarin-kemarin kan saya tanya teman-teman apakah bentuk bahasa Inggris. Ternyata artikel itu semua bahasa Inggris menurut saya. Jadi makanya kita sudah salah ini. Mudah-mudahan eh, bisa diterima kesalahannya. Di sini sudah tengah 11 teman. Beliau lagi nidurin anaknya kayaknya. Iya, punya anak kecil toh. Karena punya anak kecil.
Mudah-mudahan tidak ada lagi tugasnya. Jangan ditambah lagi ya tugas. Ya, Soalnya belum selesai semua kita punya tugas ini. Masih nanggung. Tapi kakak udah sampai bab 3 ya? Yang apa? Tesis ya udah sampai bab 3. Itu kan hanya contoh. Contoh membuat tesis saja yang kata Pak Agung. Coba buat tesis. Itu hanya masih coba-coba saja. Itu kan judulnya belum tentu diterima. Itu hanya coba-coba saja. Teman-teman sudah sampai bab berapa sih? Sudah bab 5 atau? belum apa-apa, Bu. Kata pengantar. Luar biasa, udah sampai 3. Baik, ini saya mencoba ini ya, eh, mempresentasikan punya saya ya, teman-teman. Bagaimana ya? Boleh nggak? Bisa juga. Kita biar biar lihat beda-bedanya kan sekarang kita presentasikan yang salah lagi. Baik, iya. Kalau di saya itu kesulitan, saya memang jujur ya, translate baru berapa kali tuh mencoba, waduh, translate dokumen ke bahasa Inggris. Ini pengalaman tersendiri ya. Baik, eh, sambil menunggu Bu Niken ya menidurkan putrinya. Sebentar, belum saya buka. Oke, terlihat nggak teman-teman ya? Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Izin ya Bu Niken mempresentasikan punya saya terlebih dahulu. Ini review artikel jurnal dengan judul Elementary School Student Reflection, Didactical Design Analysis on Integer and Fraction Operation on Mathematical Concept with Sundanese Ethnomathematic Learning. Nama penulisnya Supriyadi kalau di tulisan jurnalnya, nggih. Kemudian nama jurnalnya PEGEM Journal of Education and Instruction, volume 12, nomor 4, PP 192 sampai 199, tahun 2022. Baik, untuk latar belakangnya, ini saya juga masih belajar terkait dengan isi dari eh, jurnal ini, artikel dalam jurnal ini seperti itu. Ini latar belakangnya, yaitu konsep bilangan bulat dan pecahan merupakan salah satu materi pelajaran sekolah dasar yang masih dianggap sulit oleh siswa. Siswa masih belum dapat membedakan bilangan negatif dari bilangan positif karena mereka masih memiliki pengetahuan awal tentang konsep bilangan asli di kelas dasar yang lebih rendah. Kemudian, kreativitas pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut. Kreativitas pembelajaran matematika di sekolah dasar yang dapat diselesaikan secara individu adalah pembelajaran berbasis budaya. Salah satunya pembelajaran etnomatematika Sunda. Pembelajaran etnomatematika Sunda dapat menjadi pembelajaran yang panjang dalam meningkatkan pengembangan kemampuan berpikir matematis siswa SD karena pembelajaran ini mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir matematis siswa. Kemudian, kemampuan berpikir matematis siswa SD yang dikembangkan melalui pembelajaran ini tergolong inovatif jika dikaji dengan latar belakang budaya Sunda. Sebab kemampuan berpikir dalam menyusun pendapat siswa yang perlu diperhatikan adalah kemampuan meyakini secara kreatif dari matematika itu sendiri. Kemudian, tujuan penelitian dari artikel ini adalah tujuan penelitian ini untuk menganalisis situasi didaktis lembar kerja siswa
dan angkat pembelajaran etnomatematika Sunda terhadap kemampuan pemodelan matematika dan berpikir kreatif siswa sekolah dasar pada materi operasi bilangan bulat dan pecahan. Metode penelitiannya yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif, metode didaktik desain, untuk membuat lembar kerja pengetahuan pembelajaran etnomatematika Sunda dan observasi. Setelah mendapatkan lembar kerja pembelajaran, digunakan 20 item angket tentang pemodelan matematika dan berpikir kreatif sebagai instrumen yang diadaptasi untuk pembelajaran etnomatematika Sunda dengan permainan endok-endokan. Endok-endok kan kayak kalau bahasa Jawanya tuh kayak uci-uci bukan ya? Kalau di daerah Jawa Tengah itu mirip ya, tapi entah sama atau enggak. Kemudian subjek penelitiannya pembelajaran matematika yang diikuti oleh kelas 2 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar di Kota Lebak, Banten, Indonesia dengan jumlah siswa sebanyak 56 orang. Objek penelitiannya di sini adalah situasi didaktis siswa sekolah dasar dalam pembelajaran etnomatematika Sunda dengan permainan endok-endokan. Hasil penelitiannya, kalau saya baca di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses didaktik desain bahan ajar pembelajaran etnomatematika dapat berjalan optimal dengan permainan endok-endokan karena hampir semua prediksi guru sama dengan respon siswa SD. Di mana pembelajaran etnomatematika Sunda dengan permainan endok-endokan atau telur ini efektif mengatasi kesulitan siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Selain itu, permainan tradisional dapat dijadikan solusi agar pembelajaran matematika menjadi mudah dan fleksibel dengan konsep matematika yang diajarkan. Untuk tambahan data dari hasil penelitian ini adalah di mana siswa kelas 2 masih mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita pada operasi pengurangan dengan menggunakan pemodelan berupa permainan endok-endokan. Karena siswa terbiasa mengerjakan soal matematika dengan menggunakan angka saja. Ketika diberikan soal berupa cerita, kognisi siswa belum siap untuk mengerjakannya. Ketika siswa menuliskan soal pada cerita yang sama, siswa sudah dapat menuliskannya. Namun jika dibuat di luar contoh, siswa mengalami kesulitan. Dengan demikian, siswa terbiasa menulis sesuai dengan template yang ada. Siswa kelas 3 masih mengalami kesulitan dalam pengurangan bilangan satuan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil, siswa masih beranggapan bahwa bilangan yang lebih besar lebih mudah dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Oleh karena itu, visualisasi yang bentuk telur dalam permainan endok-endokan diperlukan untuk memudahkan siswa dalam menjawab soal tersebut. Siswa kelas 4 masih kesulitan menjumlahkan pecahan. Mereka berargumen dalam penjumlahan pecahan dengan cara menjumlahkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Pemahaman tersebut merupakan miskonsepsi yang harus segera diselesaikan dengan model permainan ini. Kemudian siswa kelas 5 masih kesulitan memahami pecahan melalui soal cerita. Kesalahpahaman terjadi hampir sama seperti di kelas 4, yaitu belum bisa memahami bilangan pecahan, terutama pada pecahan yang penyebutnya tidak sama. Penyebutnya dijumlahkan dengan penyebutnya, dan pembilangnya ditambah pembilangnya masih ditemukan. Siswa mulai memahami model pecahan dengan menggunakan permainan, sehingga pecahan yang tidak bernilai disusun terlebih dahulu dalam model pecahan senilai. Setelah itu, siswa dapat menjumlahkan kedua pecahan yang tidak bernilai tersebut. Kemudian siswa kelas 6 masih mengalami kesulitan dalam penjumlahan operasi bilangan bulat dan penggunaan penjumlahan bilangan asli. Karena siswa belum terbiasa mengerjakan soal pecahan dengan menggunakan model atau gambar. Siswa menganggap simbol negatif dianggap sama dengan minus. Pemodelan dengan permainan dapat mempermudah siswa dalam memahami penjumlahan bilangan negatif dengan positif dan bilangan negatif dengan positif. Kelebihan penelitian ini, pembelajaran etnomatematika ini dapat mempermudah dan menyenangkan siswa kelas rendah dalam melakukan pemodelan pengurangan bilangan bulat dan menghasilkan variasi jawaban. Kemudian, menghilangkan kesulitan siswa dalam melakukan pengurangan satuan kecil dengan satuan yang lebih besar, karena siswa menemukan model nyata sehingga abstraksi dalam operasi pengurangan dapat dikurangi.
Siswa juga dapat menghasilkan jawaban yang kreatif dengan lebih dari satu jawaban. Kemudian kesulitan siswa pada materi pecahan dapat berkurang karena siswa menemukan model nyata untuk menghubungkan konsep pembilang dan penyebut. Kemudian yang keempat, penjumlahan pecahan yang ekivalen dan tidak ekivalen dengan model permainan tradisional memudahkan siswa menghubungkan ide abstrak dengan kenyataan dalam materi pecahan. Yang kelima, kesulitan dalam mengoperasikan bilangan bulat negatif dan positif pada umumnya adalah siswa kurang memahami perbedaan antara simbol dan operasi. Permainan tradisional ini dapat membedakan simbol negatif dari minus. Siswa dapat dengan mudah memahami penjumlahan bilangan bulat antara positif dan negatif atau sebaliknya. Karena siswa memodelkan pasangan gambar simbol bilangan dan kreatif dalam melakukan operasi berupa pemasangan gambar netral positif negatif sehingga siswa memperoleh jawaban yang lancar dari gambar yang tersisa. Kekurangan dari penelitian ini baru mengambil aspek materi bilangan bulat dan pecahan, belum membahas ke materi yang lainnya. Diskusi dan rekomendasi ini saya ambil dari saran yang ada di itu ya. Jadi guru dapat menggunakan model pembelajaran ini karena memudahkan siswa dalam membuat model matematika yang abstrak. Guru mencari solusi dengan mengatasi kesulitan dalam materi bilangan bulat dan pecahan. Peneliti lain bisa lebih banyak siswa, penelitian dengan banyak siswa dan pada bahan yang lebih kompleks. Kemudian guru harus mempelajari hubungan budaya tradisional dengan pembelajaran matematika, atau matematika sehingga siswa yang belajar matematika di kelas dapat memperoleh pesan positif untuk menjaga budaya bangsanya. Begitu untuk artikel saya mungkin banyak yang harus diperbaikin juga. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada tanggapan atau sharing sambil menunggu Bunikan. Ya, ini pakai endok-endokan itu ini kali ya. Endakan, iya. Endokan ki apa ya? Kayak uci-uci bukan ya Bu ya? Oh. Iya, kalau di Jawa Tengah itu uci-uci. Kayak kalau di tempat saya tuh gitu. Kalau di bahasa Sunda saya juga nggak ngerti ini. Saya ambil dari artikel Bunikan yang Bunikan kirim di Google Drive. Ya, menarik itu. Apa namanya? Memang kita kan punya banyak peluang ya kalau yang di Google Drive itu kemarin beraneka ragam dan kebetulan yang saya kirim di sana itu semuanya artikelnya yang terindeks Scopus kemarin. Artikelnya Oke. itu masuk di database Scopus yang saya kirim itu kemarin. Jadi memang apa dari sisi kualitasnya juga bagus begitu. Kalau yang saya kirim, tapi memang kemarin kebanyakan adalah sebagian besar adalah matematika kebetulan. Nanti kalau yang bukan matematika saya coba carikan. Tapi kemarin karena di pencarian saya yang sebelumnya di matematika, jadi yang saya kirim di sana kemarin adalah khusus yang matematika. Nanti saya coba carikan yang enggak matematika begitu, yang budaya secara umum. Barangkali nanti saya akan gunakan kata kunci yang lain, misalnya culturally responsive teaching misalnya. Itu kan budaya tapi secara umum ya. Jadi dan tidak terbatas pada budaya masa lampau. Karena kalau budaya itu kan ada budaya masa kini juga. Sehingga nanti kalau di mata kuliah kita kan pedagogi berbasis budaya. Tidak kita batasi ke budaya yang lampau. Bahkan budaya yang masa kini pun dipersilahkan. Jadi misalnya ada kebiasaan di siswa di lingkungan kita mau dibawa ke dalam ini nggak masalah begitu. Tapi memang kalau yang diminta di kurikulum yang di ini memang budaya yang diharapkan ini ya memang budaya yang kayak etnis gitu. Padahal sebenarnya budaya itu nggak terbatas segala sesuatu yang etnis karena budaya itu kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di siswa, di masyarakat begitu. Begitu. Tapi nggak masalah nanti kita biar lebih luas kita tahu batasan mana yang etnis sama enggak dan mana yang masih masuk ke budaya begitu. Jadi nggak terkungkung hanya di hal etnis. Karena kalau budaya itu sendiri sesuatu yang barangkali justru kontekstual di siswa. Kalau budaya yang etnis itu bagusnya adalah menjadi bangga pada tinggalan nenek moyang, tapi bisa juga membuat semacam bingung ke siswa. Saya contohkan artikel yang saya tulis tadi saja.
itu bisa jadi pada bingung terkait kalender Jawa. Oke, mungkin kalender Jawanya oke. Tapi kalau terkait apa namanya? Yang oh enggak saya tayangkan di sini. Yang saya tayangkan di barangkali pernah tentang perjodohan di matematika itu kan siswanya makin bingung nanti. Yaitu contoh, tapi memang ada beberapa budaya yang peninggalan nenek moyang itu yang bikin bingung ke siswa karena memang nggak familiar. Tapi mungkin kalau di generasi kita atau yang lebih tua dari kita itu nggak masalah. Tapi apa namanya nggak masalah. Tetap kita bahas kalau mau diberikan ke siswa, barangkali tujuannya yang berbeda. Apakah sebagai untuk sesuatu hal yang kontekstual atau untuk biar siswa itu bangga dengan budayanya atau seperti apa? Itu tentu sesuai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kan nanti ada yang kognitif, ada yang non kognitif barangkali nanti dihubungkan dengan karakter kan beda lagi ya. Mungkin nanti ada dongeng atau cerita rakyat untuk ke karakter positif siswa. Itu masuk juga ke pembelajaran berbasis budaya. Begitu. Misalnya mau cerita Malin Kundang untuk pembelajaran di SD untuk karakter bla 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 bisa diintegrasikan dalam pembelajaran di bahasa Indonesia. Kan bisa juga untuk ini ya, pembelajaran bahasa Indonesia di SD misalnya. Itu kan bisa juga dengan dongeng, sekaligus ke karakter positif, sekaligus barangkali bisa dihubungkan dengan pelajaran yang lain begitu. Itu contoh saja sih. Begitu ibu-ibu, barangkali ini kalau di Papua sudah jam 11, hampir jam 11 ya Bu Eva ya? Jam 11 bisa Kak Bu. Iya, semangat tetap semangat ya Bu Eva. Ini sudah luar biasa ini sampai malam berarti di sana ya. Ibu, Iya, gimana Bu Eva? tadi presentasi yang pertama Oh, oke. ah, membuat modul aja, jangan-jangan saya salah kaprah Kak, tidak Bu itu. Enggak. Bukan bukan salah kaprah Bu Eva. Cuma kecepatan. Itu rancangan saya ada di pertemuan masih di 2 atau 3 minggu lagi. Oh ya Enggak salah sudah. Bu Eva. Kalau dibilang salahnya enggak salah. Jadi memang Maksud awal saya artikelnya Bu, artikelnya itu memang tidak bahasa Inggris waktu saya cari. enggak masalah. Enggak Oh bahasa Inggris begitu. enggak apa-apa. Iya, makasih. Boleh. Iya Bu. Kemarin memang yang tugas pertama itu kan saya minta saya bebaskan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dari Google Scholar saya bebaskan. Kenapa saya bebaskan? Karena bisa jadi kan enggak ini ya, maksudnya barangkali kalau yang dari bahasa Inggris aman. Nah, kemudian saya coba tambahkan lagi yang pakai bahasa Inggris, tapi memang saya carikan artikel yang terindeks Scopus kemarin. Nah, tapi memang berbahasa Inggris, makanya boleh dipersilahkan mau pakai Google Translate dan sebagainya. Jadi biar ada yang ibu-ibu cari sendiri yang lewat Google Scholar, ada yang saya berikan dari artikel dari jurnal yang terindeks Scopus begitu. Bayangan saya biar ada variasinya begitu. Ada yang artikel yang penting tentang budaya, ada artikel yang memang kualitasnya bagus kan. Kita kalau ibaratnya gini, kalau kita mau membuat sesuatu yang bagus, tidak ada contoh yang bagusnya kan kita bingung. Begitu. Ibaratnya mau belajar berlari, nggak tahu berlari itu seperti apa, gimana mau berlari. Nah, ibarat gitu. Kan ada contohnya begitu, tapi nggak masalah. Tadi kan kita juga luarannya bisa ke artikel, bisa juga ke modul ajar begitu. Begitu ibu-ibu barangkali gak usah tegang kemarin kayaknya pas kasih tugas sukanya tegang banget. Tenang. Salah atau benar gak ada yang salah benar karena kita memang tujuannya kan untuk belajar sebenarnya gini di awal ini di pedagogi berbasis budaya barangkali pun bisa jadi ibu-ibu itu sudah menerapkan cuma nggak tahu bahwa itu masuk dalam kategori pembelajaran yang berbasis budaya sehingga kita bareng-bareng kita kulik ini kan dari artikel nanti barangkali ada sesi berikutnya itu ibu-ibu bisa cerita yang sudah dilakukan barangkali kalau ada yang Bu, saya tuh kemarin sudah melakukan loh, Bu. Ternyata seperti ini. Bisa bisa bercerita begitu. Nah, ceritanya itu bisa juga atau Bu belum, saya kemarin belum, tapi saya berencana. Hasil dari, nah Bu Eva tadi kan hasil dari saya membaca, saya punya rencana nih Bu. Kalau mau saya berikan di kelas saya,
rancangan modul ajarnya. Nah, begitu Bu Eva. Jadi bayangan saya begitu. Jadi masih di pertemuan besok. Tapi Bu Eva sudah ini visioner sudah ditayangkan tadi. Nggak apa-apa, besok tayangkan lagi nggak apa-apa. Tambah yang lain lagi nanti kalau bisa begitu. Nah, begitu untuk mata kuliah pedagogi berbasis budaya ini. Besok Bu lah bikin artikelnya gimana? Kalau bikin modul ajar, ibu-ibu biasanya sudah aman bikin. Cuma mungkin nanti perlu kita cek apakah memang masuk dalam lingkup pedagogi berbasis budaya atau hanya sebagai pemanis atau seperti apa. Nah, itu nanti kita cek kembali. Kalau membuat artikel, Bu, membuat artikelnya susah. Nah, itu salah satu contohnya. Ini kalau mau membuat sesuatu itu paling mudah adalah pertama itu kan meniru. Tadi salah satu contohnya adalah artikel yang saya kirim linknya kemarin. Nah, barangkali bisa diikuti bagaimana cara menulisnya, mengikuti dalam bahasa Indonesia dipersilahkan, tidak harus dalam bahasa Inggris. Nanti kalau sudah finishing kemudian ditranslate gitu bisa. Jadi tidak perlu. Oh, kita punya dua loh translator di sini. Ini langsung yang dari bahasa Inggris. Wah, ini gitu. Apa sayang disuruh translate gitu ya? Enggak, nanti sebenarnya kalau translate-nya itu kalau bahasa Indonesianya itu pakai bahasa Indonesia yang baku, kita pakai fasilitas di Microsoft Word itu juga cukup, meskipun masih perlu diedit-edit kemudian atau kalau misalnya itu kita proofread gitu juga bisa. Begitu barangkali ibu-ibu. Oke, yang belum presentasi, kita presentasikan di minggu depan. Jadi masih kan tadi baru Bu Dian, Bu Eva, sama Bu Ida ya. Masih ada beberapa ibu-ibu yang lain yang belum presentasi, bisa kita simpan untuk yang di pertemuan selanjutnya. Untuk yang malam ini barangkali sampai sekian dulu untuk perkuliahan di malam hari ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, barangkali bisa dilanjutkan lewat WhatsApp group. Dipersilahkan, silahkan chat di sana. Kalau di WhatsApp group itu sebenarnya gini, kalau ada satu yang tanya, bisa jadi yang lain itu mau tanya, kan saya jawabnya satu. Kalau Japri satu-satu, itu saya jawabnya satu, nanti ada yang tanya lagi gitu. Jadi kalau di grup itu satu dijawab, barangkali yang lain ikut membaca begitu. Begitu, ibu-ibu, barangkali untuk perkuliahan kita malam hari ini, barangkali ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf tadi ada intermezzo anak nangis. Oke, baik. Alhamdulillah udah tidur anaknya. Untuk perkuliahan malam hari ini, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Sama-sama, ibu-ibu.